tidaklah layak seseorang hanya melaksanakan daripada puasa Ramadan saja dan meninggalkan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Jadi kita sebagai orang Islam, orang beriman, jangan cuma mengerjakan puasa itu di bulan Ramadan saja. Tapi harusnya kita kerjakan juga puasa itu di luar daripada bulan suci Ramadan. Tapi kadang-kadang di bulan puasa aja banyak orang yang nggak puasa, begitu. Banyak orang yang nggak puasa. Dan memang ini puasa ini adalah ibadah eksklusif, ibadah eksklusif. Ibadah VIP. Jadi enggak umum, orang-orang khusus yang bisa melaksanakan ibadah puasa. Sebab yang diajak oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini adalah orang-orang yang beriman. Bukan orang Islam, bukan orang kafir apalagi, bukan orang di luar Islam, tapi yang diajak adalah orang-orang beriman. Makanya kita lihat yang berpuasa rata-rata adalah orang-orang yang beriman. Nah, yang tidak berpuasa, keimanannya tidak lebih tebal dari orang-orang yang berpuasa. Lagi kurang, imannya lagi kendor, bukannya hilang, tapi lagi kendor. Karena iman itu kadang kencang, kadang kendor, kadang tinggi, kadang rendah, kadang kuat, kadang lemah. Jadi iman itu memang punya karakter naik turun. Maka kita mesti selalu memupuk yang namanya keimanan kita biar selalu naik, biar selalu on fire, biar selalu kuat, strong, nggak lemah. Caranya gimana? Caranya dengan memperbanyak melakukan kebaikan demi kebaikan, apapun itu. Baik yang sifatnya antara kita dengan Allah, ataupun yang sifatnya antara kita dengan manusia, atau bahkan antara kita dengan binatang, hewan, dan tumbuhan. Jadi berbuat baik itu nambah keimanan seseorang. Sebaliknya, berbuat keburukan dapat merendahkan daripada keimanan seseorang. Makanya kita kalau lihat ada orang maksiat, orang bikin dosa, orang bikin keburukan, akan berat baginya, sulit baginya melakukan segala kebaikan. Akan lebih condong dia melakukan keburukan demi keburukan selanjutnya. Waliyatubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, makanya itu Imam Ghazali ajak kita kalau puasa jangan cuma bulan Ramadan, tapi selain Ramadan juga kita puasa. Kenapa? Supaya fatatrukat tijarah bin nawafil wa kasbud darajat al-aliyah fil faradis. Karena orang tuh kalau puasa sunnah selain Ramadan dan dia tinggalkan puasa sunnah tersebut, maka dia itu telah meninggalkan bisnis yang menguntungkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Dia juga telah meninggalkan
cara untuk mendapatkan derajat yang tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Jadi kalau puasa wajib doang, seandainya pun masuk surga, ya surganya yang biasa-biasa aja. Rugi, nggak dapat keutamaan derajat tinggi sebab amalan sunnah, nggak dapat derajat tinggi nanti di dalam surga Firdaus. Surga Firdaus sudah surga paling tinggi, begitu. Surga paling tinggi, dapat derajat tinggi di surga Firdaus, oh, kita udah paling hebat udah. Tandanya paling tingginya derajat adalah paling seringnya melihat Allah di surga, paling dekatnya tempat tinggal dengan Nabi Muhammad. Itu paling tingginya derajat. Paling tingginya derajat begitu. Bukan rumahnya, gedungnya tinggi, enggak, tapi paling seringnya melihat Allah di surga. Nanti kan kita bakal lihat Allah di surga, begitu. Fatatahassar. Kalau udah begitu, kita nggak dapat pahala sunnah, kita nggak dapat pahala ibadah sunnah, kita nggak dapat derajat tinggi di surga Firdaus. Fatatahassar, rugi kita. Menjadi orang yang merugi, walaupun gak rugi-rugi amat, karena masih puasa Ramadan. Kalau udah gak puasa sunnah, gak puasa Ramadan juga, maka ini dia bukan orang yang rugi, tapi orang yang sial. Orang yang sial, karena untung gak dapat, apalagi modal nggak kembali, apalagi mau dapat untung. Gitu. Ini orang sial yang nggak sholat, yang nggak puasa Ramadan. Kalau pengen lihat orang-orang sial, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang miskin nantinya, itu orang-orang yang nggak puasa Ramadan. Begitu. Idza nadarta ila manazilis shaimin, itu nanti bakal nyesel kalau kita melihat kepada derajatnya orang-orang yang ahli puasa. Orang-orang yang ahli puasa. Ini puasanya bukan hanya puasa Ramadan, tapi puasa-puasa sunnah juga. Kama tanzuru ilal kawakibid durriyah, seperti kamu melihat bintang-bintang yang gemerlapan, bintang-bintang yang terang benderang. Wahum fi ala iliyin, itu bintang, mereka shaimun, yang wajahnya, yang bentukannya seperti bintang-bintang benderang, adanya di atas tertinggi. Di atas tertinggi. Itu Nabi bilang, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu minhu shaimun yaumal jum'ah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Di surga itu ada pintu khusus namanya pintu Rayyan. Masuk ke pintu itu orang-orang yang puasa aja. Jadi ada member puasa. Nanti ada tiketnya masing-masing ke surga. Tiket puasa, tiket duha, tiket sedekah, tiket talabul ilmi, tiket apa lagi? Haji, tiket nyenengin anak kecil dan sebagainya. Nah, tiket untuk kita masuk dari pintu Rayyan itu kita mesti punya tiket orang-orang yang berpuasa. Masuk ke dalam pintu Rayyan hari Jumat, nggak ada yang masuk lagi selain orang-orang yang ahli puasa. Ahli sedekah pengen masuk situ karena temennya ada masuk situ, nggak boleh, masuk, nggak bisa disogok. Penjaga tiketnya malaikat, nggak bisa dibayar, nggak bisa disogok, nggak bisa diceplosin. Nah, boleh masuk pintu tersebut kecuali adalah orang-orang ahli puasa. Terus
Kalau mereka ahli puasa udah masuk ke situ, fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Kalau udah masuk semua orang-orang yang puasa, seluruhnya udah masuk, yang punya tiket puasa udah masuk semuanya, itu pintu dikunci, nggak dibuka lagi, dan nggak ada yang boleh masuk. Nggak ada yang nggak boleh masuk. Di surga tuh ada pintu macam-macam. Ada lagi namanya pintu duha. Pintu duha yang nanti di hari kiamat dipanggil orang-orang yang istiqomah mengerjakan sholat duha, akan dipanggil dan akan diberi akses untuk masuk dari pintu duha. Begitu. Ini pintumu, ayo masuk. Begitu. Jadi orang-orang yang ahli duha, sholat duha 2 rakaat. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat. Bebas. Begitu. Kita baca niat sholat duha, sholli sunnat duha raka'ataini lillahi ta'ala, atau dicampur dengan sholat istikharah, sholli sunnat duha wal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Nanti ada pintu khusus surga. Ada lagi pintunya orang-orang yang namanya pintu kebahagiaan, babul farah, pintu kebahagiaan. La yadkhulu minhu illa mufarrihus sibyan. Yang boleh masuk pintu kebahagiaan itu adalah orang-orang yang menggembirakan anak-anak kecil. Menggembirakan anak-anak kecil, begitu. Jadi walhasil kita jangan hanya fokus puasa di bulan Ramadan. Kita juga mesti cerdik untuk mengisi hari-hari kita dengan puasa-puasa sunnah. Nah, puasa-puasa sunnah apa aja? Disebutin nama Imam Ghazali. Wal ayyamul fadilah allati syahidatil akhbar bisyarafiha wa fadliha bijazalati sawabi fi siyamiha yaum Arafah. Hari-hari yang utama dalam 1 tahun, yang mana ditujukan oleh hadis-hadis Nabi SAW tentang kemuliaannya, keutamaannya, pahala yang tinggi akan didapat ketika orang itu berpuasa di hari tersebut. Di antaranya adalah hari Arafah. Hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah, kita ma'ruf udah. Maka sunnah berpuasa di hari Arafah li ghairil haji, selain orang yang beribadah dengan ibadah haji. Begitu. Jadi 9 Dzulhijjah sunnah hari Arafah. Atau ditambah hari Tarwiyah tanggal 8-nya, atau bahkan di awal Dzulhijjah sampai tanggal 9 puasa terus 9 hari. Lebih bagus lagi. Lebih hebat lagi, begitu. Karena disebutkan juga di sini wal asyra awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama pilih, nggak bisa 9-9-nya pilih. Tanggal 1 aja, tanggal 2 aja, tanggal 3 aja, nanti baru tanggal 9 kita puasa lagi, atau tanggal 8 sama 9 aja. Semuanya adalah hari-hari utama yang disebutkan oleh Nabi SAW. Min ayyam al-amalu fihinna afdalu wa ahab ilallah azza wa jal min ayyamil 'ashr Dzulhijjah. Inna sawma yawmin minhu ya'dilu siyama sanah wa qiyama lailatan minhu ya'dilu qiyama lailatal qadar. Kata Nabi itu, tiada hari-hari yang amal soleh itu lebih Allah cintai, amal soleh itu lebih afdal selain amal-amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Terus puasa di hari-hari tersebut menandingi puasa 1 tahun penuh. Terus
qiyamul lail, ibadah malam itu di hari-hari tersebut menandingi ibadah malam Lailatul Qadar. Begitu. Jadi malam-malam 10 malam 10 hari-hari daripada bulan Dzulhijjah. Terus puasa apa lagi? Yaum Asyura. Hari Asyura tanggal 10 Muharram. Atau sebelumnya juga Tasu'a 9 Muharram. Atau mulai dari awal Muharram sampai 10 Muharram dia puasa. Boleh juga. Dapat pahala penghapus daripada dosa yang telah lalu 1 tahun. Menghapus dosa daripada 1 tahun sebelumnya. Nah, tapi ingat, yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar butuh yang namanya taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang dengan syarat-syarat yang 3 atau 4, ulama tambahin 4. Nyesal meninggalkan dosanya tersebut dan bertekad untuk tidak kembali melakukan daripada dosa tersebut. Terus lagi wal ashr awal minnal muharram, disebutin juga 10 hari-hari di bulan Muharram itu sunnah juga kita berpuasa. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah muharram wa afdalus shalah ba'da fardhu salatul lail. Kata Nabi, paling afdalnya puasa setelah bulan Ramadan. Puasa apa sunnah yang paling afdal adalah puasa di hari-hari bulan Muharram. Hari yang mana aja? Ada 30 hari kita boleh pilih. Kalau mau disekalianin yaitu di hari Asyura, hari Tasu'a. Begitu. Dan paling afdalnya salat setelah salat fardu 5 waktu adalah salat malam. Mau itu tahajud, yang penting salat yang dilakukan di malam hari. Begitu. Jadi puasa sunnah tuh. Wa Rajab wa Sya'ban, puasa Rajab, puasa Sya'ban itu juga sunnah. Nabi SAW paling banyak puasa adalah di bulan Sya'ban. Nabi Muhammad nggak pernah kelihatan banyak puasa kecuali itu adalah di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini bulan orang banyak lalai. Setelah Rajab banyak ibadah, Sya'ban biasanya orang lalai, nanti ketemu lagi Ramadan. Begitu. Jadi ini diantara hari-hari yang kita sunnah untuk kita laksanakan daripada puasa sunnah, biar kita dapat juga keutamaan daripada beramal dengan amalan-amalan sunnah sehingga mendapatkan derajat tinggi di dalam surga Firdaus yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selanjutnya kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri taufik, Allah beri hidayah sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan ibadah-ibadah sunnah, sehingga kalau kita udah laksanakan yang wajib kita tambah yang sunnah, istiqomah, maka Allah itu akan menjadi pemicu daripada rasa cinta Allah kepada diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi